Ya kadang-kadang, ntar udah habis asar pulang. Ya kira-kira udah 20-an tahun. Ya kalau ini ya baru sepi ini. Kalau liburan anak-anak sekolah itu bisa ini. Nah ini udah 3 hari ini nggak narik. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan Harunya enak-enak ya. Silahkan wartawannya Putri cantik. Wah, nanti langsung dibawa dikirim ke Belanda, ketemu teman dekat saya di sana. Terima kasih. 82. Alhamdulillah, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya kumpul. masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita. Ya jadi square itu merupakan public space, artinya ruang yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas bagi masyarakat yang tinggal di kota di mana ada square itu. Ya seperti kalau di Jogja alun-alun utara, alun-alun selatan itu merupakan suatu public space sehingga masyarakat kota ini bisa menggunakan untuk berbagai aktivitas. Sebagai contoh, kalau sore hari kita bisa melihat anak-anak main sepeda-sepedaan, main sepak bola, kemudian lari-lari, kejar-kejaran, main layang-layang, dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kota. Dan juga alun-alun itu merupakan suatu paru-paru kota. Itu artinya kita ini kalau sudah sampai di alun-alun mau bernapas itu bisa lapang sekali dada kita, bisa lega. Sehingga betapa pentingnya keberadaan square atau alun-alun di suatu perkotaan. Di kota-kota besar sekarang ini sangat jarang kita dapatkan alun-alun. Karena apa? Karena pengembang-pengembang atau developer-developer itu membangun ya real estate dan lain sebagainya seenak udelnya sendiri. Sehingga ruang-ruang pabrik itu dipangkas habis karena UUD ujung-ujungnya duit. Jadi orientasinya itu pada komersial saja. Oleh karena itu saya menghimbau kepada berbagai kota yang masih mempunyai square, yang masih mempunyai alun-alun, jangan sampai alun-alun itu dimusnahkan atau boleh dibeli oleh pengembang-pengembang yang kepingin ya membangun suatu aktivitas, baik itu aktivitas sebagai hunian seperti real estate atau aktivitas perbelanjaan seperti membuat mal-mal dan lain sebagainya. Pertahankanlah alun-alun itu sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh lagi, alun-alun Jogja yang dulu barangkali santer kita mengatakan bahwa alun-alun Jogja itu akan digunakan untuk ruang parkir, kemudian di bawahnya itu akan dibangun mall dan lain sebagainya. Itu menimbulkan suatu pro dan kontra. Karena alun-alun sendiri ini juga berfungsi sebagai konservasi air hujan. Sehingga dengan adanya banyak alun-alun di suatu kota bisa dihindari dampak banjir di mana-mana. Kalau suatu kota tidak mempunyai alun-alun, artinya kota ini tidak mempunyai tempat kantong-kantong air untuk konservasi air sehingga banyak menimbulkan banjir di mana-mana. Jadi pertahankanlah alun-alun ini sebagai public space, sebagai paru-paru kota, dan sekaligus sebagai konservasi dalam menampung air hujan. Nikmati bersama.
bersama, suasana Jogja